booming itu sampai ke Kanada. Salah satu tempat itu namanya Halifax. Nah, di pertengahan tahun 1900-an itu gara-gara penggunaan parfum semprot yang sudah menggunakan bahan-bahan sintetis artifisial itu sangat tinggi, terjadi dalam ruangan, maka kualitas udaranya memburuk. Ya, bukan hanya dalam ruangan, di luar ruangan juga demikian. Kualitas udara memburuk. Saya sendiri ketika membaca itu membayangkan, gimana ya, seintens apa? Tetapi menjadi lebih mudah memahami ketika, oh iya, memang menggunakan bahan-bahan sintetis artifisial. Nah, yang parah terjadi di dalam ruangan di sebuah rumah sakit namanya Camp Hill. Camp Hill itu salah satu rumah sakit terbesar di kota Halifax. Nah, puncaknya lebih dari 600 orang itu tidak dapat bekerja karena sakit. Di rumah sakit, di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Alhamdulillah berjumpa kembali kita berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Menarik ya Ustadz, beberapa pertemuan yang lalu kita diingatkan oleh ulama Syekh Aiman bahwa menyelisihi tuntunan Nabi itu menjadi sebab timbulnya berbagai penyakit, berbagai masalah. Nah, sebelumnya Ustadz bicara tentang ada wabah, kok wabah parfum. Betul. Ini gimana ceritanya Ustadz? Ada wabah kok wabah parfum ini? Ini terjadi jadi ada dua peristiwa di Halifax ya, tahun 90-an, dan kemudian satunya lagi itu merujuk pada pertengahan tahun 1900-an. Tapi sebelum itu kita juga ingat ada tragedi lain. Tragedi lain itu apa? Dulu Turki Utsmani itu merupakan kiblatnya minyak wangi. Minyak wangi tip ya? Termasuk mereka juga mengembangkan minyak wangi yang disemprot, tetapi menggunakan bahan-bahan yang alami. Kita ingat bahwa campuran minyak wangi itu ada yang apa namanya, untuk bikin lebih cair, untuk carrier itu ya, carrier alami berarti. Sebagai, kalau kita ingat ada Cologne. Oh iya, Cologne itu adalah wilayah di Jerman, Cologne, yang mengadopsi, dan waktu itu memang hubungannya sangat dekat dengan Turki Utsmani, yang mengadopsi gaya di Turki Utsmani ketika mereka membersihkan tangan mereka, badan mereka sesudah makan atau yang lain-lain dengan air mawar atau hal-hal lain yang wangi. Dalam hal ini semuanya masih sifatnya alami. Suatu saat ada elit, ada orang kayanya bisnis dari Prancis datang ke Turki. Nah, ini kita agak menyimpang sedikit ya. Itu terjadi di abad 18. Terkesan dengan harumnya bau-bauan hingga rakyat jelata, hingga orang-orang kecil, di semua tempat itu mereka semuanya harum, dan itu sangat berbeda dengan pengalamannya di negaranya sendiri. Maka dia membawa itu ke Perancis dan mengembangkannya dengan tujuan yang memang sangat berbeda. Apa perbedaannya? Kalau kita merujuk pada berbagai literatur, kita mendapati bahwa kalau tujuannya muslimin di masa Turki Utsmani, sebenarnya bukan hanya Turki Utsmani, karena ini di hampir semua negara muslim ya. Ya, akarnya kan memang bukan pada Turkinya, melainkan akarnya pada Islamnya itu. Bahwa ketika Turki Utsmani berjaya, karena memang ruhnya itu adalah Islam, maka orang yang paling kecil pun akan berusaha mewangikan diri minimal hari Jumat, kan begitu. Dan itu untuk alasan agama. Nah, orang-orang di Perancis ini mengembangkan untuk menutupi bau badan. Karena mereka jarang mandi saat itu. Ini sejarah ya, ini sejarah. Artinya sejarah ini dapat kita telusuri, sumbernya, kita telusuri data-datanya. Artinya bukan menjelek-jelekkan, tidak sama sekali.
Ini berkembang sehingga menyebar sampai ke berbagai negara-negara barat. Tetapi dengan minyak wangi yang berbeda, parfum yang menggunakan campuran bahan-bahan sintetis, apalagi setelah ditemukannya oleh Bauer misik sintetis artifisial pertama kali tahun 1888. Misik sintetis artifisial pertama ya? Iya. 1888. Iya. Ini menjadikan persebaran minyak wangi yang sintetis artifisial. Parfum ini ya, parfum sintetis artifisial. Parfum sintetis artifisial. Sudah fragrance-nya itu yang orang menyebutnya bibit itu sintetis artifisial, itu saja jumlahnya sedikit dan dikasih lagi dengan karier dengan bahan campuran yang juga tidak baik, tidak toyib. Itu menyebar di mana-mana, disemprotkan, dan kita ingat bahwa parfum sintetis artifisial itu di belakang hari terbukti bersifat karsinogen, menyebabkan kanker. Nah, ini untuk memberikan gambaran lebih jauh, ini akhirnya akhirnya orang menyebutkannya sebagai otur atau attar, sebagai atau ketika dalam bahasa India menjadi attar Faransi, Prancis, begitu juga di Turki terjadi booming. Dan booming itu hingga tersebar juga ke negara-negara, apalagi negara-negara yang bukan Muslim basicnya. Nah, akhirnya terjadilah kasus di pertengahan tahun 1900-an itu. 1900-an ya? Iya, saya perlu mengecek lebih lanjut. Berarti kira-kira 12-an tahun ya setelah misik sintetis artifisial ditemukan gitu. Iya, tapi ini menjelang pertengahannya, menjelang pertengahannya. Kalau tadi menarik juga bahwa runtuhnya Turki Utsmani itu diawali ditandai dengan perubahan gaya hidup, termasuk diantaranya perubahan mereka tidak lagi bangga dengan minyak wangi warisan Islam ini, minyak wangi yang berkembang di Turki Utsmani, dan mereka lebih bangga menggunakan minyak wangi Faransi. Padahal Perancis itu mengambilnya dari mereka. Perancis itu terbatas untuk mengembangkan minyak wangi yang berbasis pada ambar, pada misik ghazal atau oud, itu tetap berkembang, tetap di Perancis ada, tapi itu hanya konsumsi untuk orang-orang super kaya itu. Nah, sementara di wilayah Turki saat itu kan tidak. Nah, tapi kembali kepada persoalan ini, muncullah perubahan gaya hidup, elit-elitnya banyak yang malu pakai parfumnya, parfum yang ala Islam, alami tadi, padahal yang tip gitu berarti ya. Yang tip, mereka lebih bangga dengan parfum-parfum Prancis, toko-toko parfum alami, termasuk perusahaan-perusahaannya di Turki Utsmani banyak yang tutup. Ini hal-hal yang agak agak merisaukan. Nah, booming itu mendapatkan momen yang semakin kuat akhirnya, karena kiblatnya sendiri ini kan sudah meninggalkan. Kiblatnya saat itu kan Utsmani. Kita ingat India ketika masih dikuasai oleh dinasti Muslim, maka kita mendapati bahwa Uttar Pradesh itu merupakan wilayah penghasil tip terbaik saat itu. Mungkin namanya Uttar itu juga dekat-dekat dengan otur ya, Ustaz ya. Saya mungkin loh ya. Begitu ya. Kita kan biasa ya, kita kan menemukan ya kampar ternyata dekat-dekat dengan kamfar alias kafur. Betul. Gitu ya. Ambar Ketawang itu juga dekat, yang dekat di Jogja itu dengan ambar dengan dan ambar. semacamnya. Kalau ini malah hanya perbedaan yang satu barangkali pengucapannya ya. Karena orang dulu nama Abdullah tidak perlu pakai apostrof, terus Abdullah, padahal bacanya Abdullah gitu ya. Nah, saya perlu memberikan landscape yang agak luas. Kiblatnya minyak wangi saat itu meredup, orang-orangnya lebih bangga dengan Faransi, dan sehingga banyak perusahaan-perusahaan penghasil parfum alami minyak wangi tip maupun utur secara umum minyak wangi alami walaupun tidak toyib gitu. Nah, tergantikan oleh ini. Booming itu sampai ke Kanada. Salah satu tempat itu namanya Halifax. Nah, di Halifax itu salah satu wilayah di Kanada.
Nah, di pertengahan tahun 1900-an itu kualitas gara-gara penggunaan parfum semprot yang sudah menggunakan bahan-bahan sintetis artifisial itu sangat tinggi, terjadi dalam ruangan, maka kualitas udaranya memburuk. Ya, bukan hanya dalam ruangan, di luar ruangan juga demikian. Kualitas udara memburuk. Saya sendiri ketika membaca itu membayangkan gimana ya, seintens apa. Tetapi menjadi lebih mudah memahami ketika, oh iya, memang menggunakan bahan-bahan sintetis artifisial. Nah, yang parah terjadi di dalam ruangan di sebuah rumah sakit namanya Camp Hill. Camp Hill itu salah satu rumah sakit terbesar di kota Halifax. Nah, puncaknya lebih dari 600 orang itu tidak dapat bekerja karena sakit. Di rumah sakit, di rumah sakit. Nah, terus dirawat di mana? Sementara dokternya, perawatnya, dan profesional kesehatan lainnya itu juga sakit. Mereka perlu perawatan, tapi mereka sendiri juga sedang sangat diperlukan dalam situasi gawat seperti itu. Nah, ini tahun 90-an terjadi lagi kasus agak berbeda. Tahun 1990 berarti. Iya, nanti perlu ditelusuri lebih jauh tahun 90 berapa. Banyak orang jatuh sakit karena terpapar parfum. Oh, sintetis artifisial. Nah, sebagian bahannya mungkin ini kita berhusnudzon, mungkin memberikan udzur terbaik, mungkin masih ada yang alami. Tetapi campurannya itu menggunakan bahan-bahan sintetis artifisial. Kesehatan mereka memburuk, tetapi mereka tidak cukup memperoleh perhatian dari kalangan medis. Ini nggak separah yang wabah tadi ya, nggak separah yang wabah tadi, karena ini mereka tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari kalangan medis maupun media. Akhirnya muncullah gerakan. Yang ini apa namanya? Maksudnya tadi gerakan ya menentang parfum, betul. Esensial. Apa tadi? Sintetis artifisial tadi. Cuma mereka mengatakannya bukan lagi sintetis artifisial. Melainkan pokoknya ruangan ini nggak boleh ada bau-bauan. Kambing hitamnya baunya pokoknya. Iya. Sehingga ketika mereka tidak jernih, bisa mengira, wah ini impor dari budaya lain, Padahal kalau kita tengok dalam agama kita ini, di masa Rasulullah Muhammad SAW ada iter, utur jamaknya, dan ada tib. Dua-duanya alami, dua-duanya asli. Tetapi dibedakan antara tib dengan iter. Pada saat yang sama kita menjadi paham kenapa kadangkala ketika menyebut iter itu disamakan dengan tib. Karena saat itu memang masih sama-sama asli dan alami. Nah, sama-sama masih asli dan alami, sehingga disamakan itu menjadi wajar. Kita ingat tiang di Masjid Nabawi di Raudhah itu salah satu tiang itu namanya Al-Ustuwanah Al-Mukhallaqah, karena diwangikan dengan khuluq. Sebutan lainnya adalah Al-Ustuwanah Al-Mutayyabah, merujuk pada tib. Sebutan lainnya adalah Al-Ustuwanah Al-Mu'attarah, merujuk pada utur. Nah, karena peristiwa itu, apalagi di pertengahan 90-an itu kondisinya memang betul-betul sangat parah. Maksud sangat parah itu setelah kondisinya teratasi, tidak sedikit yang tetap tidak dapat bekerja, tidak dapat kembali bekerja disebabkan kondisi kesehatannya tidak bisa pulih seperti sedia kala, sebagaimana sebelum terjadinya wabah parfum tadi. Tapi jangan khawatir kalau misalnya pakai minyak wangi ini alami ya Ustaz ya. Ini tip. Ya. Jadi walaupun di ruangan ini dan kita biasanya memang semuanya pada pakai ya. Walaupun kita pakai ini semua, jangan khawatir, insya Allah aman, tidak terjadi wabah parfum. Kalau ini apa namanya, kebaikan tip ini ya. Nah, karena itulah kita itu berusaha untuk memakai itu yang tip. Apa nggak boleh pakai yang semprot? Kalau soal boleh dan tidak itu lain pembahasannya. Itu pilihan itu ya.
Lalu kalau pakai yang semprot gimana? Ya usahakanlah pilih yang menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Nah, itu menarik, itu penting ini ya para penyimak sekalian ini. Perhatikan baik-baik biar nggak kena wabah di keluarga kita. Nah, ada apa dengan yang semprot itu? Sebenarnya bukan semprotnya ya secara keseluruhan. Lagi-lagi jangan terjebak karena yang kita perlu hati-hati itu adalah parfum semprot maupun tidak yang sepenuhnya sintetis artifisial, terutama sintetis artifisial. Kenapa? Karena misalnya di minyak wangi sintetis artifisial itu ada kandungan metanol, yang itu kalau terpapar lama bisa rentan orang itu mengalami kanker nasofaring. Nah, atau misalnya dietil petalat itu yang merupakan salah satu senyawa kimia ya, salah satu varian dari petalat. Padahal petalat sendiri macam-macam. Dietil petalat ini adalah kimia petrokimia, kimia dari bahan minyak bumi pada asalnya. Yang ini sintetis, ini yang cukup membahayakan bagi kesehatan. Tapi secara keseluruhan, dari sini kita dapat belajar, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau kita itu pakai tuntunan, minyak wangi sesuai dengan tuntunan, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, tip itu bermanfaat untuk hifdzus sihah, menjaga kesehatan dan menjauhkan dari berbagai penyakit. Tapi kalau seperti yang antum nukil dari Syekh Aiman, Masya Allah, Subhanallah tepatnya, Maha suci Allah dari keburukan-keburukan itu. Menggunakan walaupun baunya mungkin tampaknya sekilas sama, tapi kalau intensitas orang memakai minyak wangi parfum sintetis artifisial itu tinggi, dan menggunakan bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan, maka bukan tidak mungkin wabah parfum itu terulang di tempat yang lain. Allah. Na'udzubillah. Subhanallah wa Masya Allah. Artinya memang ini ya, mengikuti tuntunan Nabi itu selalu berakhir dengan kebaikan dunia dan akhirat. Insya Allah. Menyelisih tuntunan Nabi itu berakibat kepada keburukan dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Demikian, berhati-hatilah kita dengan apa-apa yang menyimpang dari Rasul, dan bersungguh-sungguhlah kita dengan mengikuti, meneladani apa yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk dalam urusan wewangian. Pilih yang tip, alami, asli, dan thayyib. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.